tambah malam ya. Heni malam semua ya. Hotma Bapak terima kasih, kami percaya malam ini kami mau dengar firman-Mu sebelum kami istirahat. Kami percaya kekuatan Tuhan akan mengalir dalam hidup kami, supaya kami tidak menyiakan waktu yang semakin singkat untuk perkara yang sia-sia. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang hidup singkat seperti uap. Makanya kita perlu serius sama Tuhan ya. Kalau orang tidak serius sama Tuhan, hidup ini tidak ada yang tahu ya. Tadi salah satu jemaat saya, suaminya meninggal ya, masih muda, mendadak juga ya. Semua itu tidak ada yang tahu kehidupan itu seperti apa. Hidup ini seperti uap. Makanya jangan serius dengan masalah terus. Masalah itu nggak dibawa sampai kekekalan, saudara. Masalah ada expired ya. Masalah semua masalah. Ayo, masalah apa aja. Saudara mau punya masalah segunung, masalah seperti keadaan hidupmu benar-benar terpuruk, semuanya itu ada expired. Tuhan sudah kasih expired jangka waktu untuk masalah itu berlalu. Dan yang pasti kalau sudah selesai, keadaan hidupmu seperti orang bermimpi, bahkan nanti teduh sekali, indah sekali. Aduh, mimpi sekali, indah sekali, teduh sekali. Itu semua loh kita akan alami. Makanya nggak usah takut. Masalah itu pasti ada expirednya. Tapi yang penting kita hidup hari-hari ini jangan serius dengan masalah ya. Karena masalah itu tidak menentukan hidup kita selama-lamanya. Lihat ya, firman Tuhan itu musuh kita yang paling bahaya itu apa? Iblis. Kenapa? Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Masalah tidak bisa membinasakan hidup saudara. Justru masalah itu kendaraan buat saudara semakin serius sama Tuhan. Tapi iblis itu adalah musuh yang paling besar yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidup saudara dan saya. Makanya hari ini tenang aja. Sudah kita belajar seperti khotbah saya kemarin. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Bergembira karena Tuhan, bermegah karena Tuhan, bersyukur karena Tuhan. Bukan karena tunggu punya uang baru bisa gembira. Bu Eli punya mobil mewah baru bisa gembira. Punya istri baik, punya suami baik, punya anak-anak juara. Enggak saudara ya. Hari ini percayalah, kita semua pasti akan melihat kemenangan yang luar biasa. Kita bisa hari ini hidup dengan sukacita. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Kalau kita nggak punya Tuhan, ya kita pasti menyerah. Tapi karena kita punya Tuhan, makanya kita hari ini bangun semangat. Nah, sebelum tadi saya punya waktu tenggang. Sebelum saya nyiapin live ini tadi, saya bilang tiba-tiba dalam pikiran saya itu bisa mikirin masalah saudara. Biasanya enggak bisa mikirin masalah. Tiba-tiba bisa kepikir masalah saya gitu. Tuhan kasih saya kok firman, tiba-tiba Tuhan bilang gini, baca Amsal 12 ayat 2 sampai 4 ya. Ketika itu saya buka, saya bilang, Tuhan, kenapa ya tadi tiba-tiba kok bisa kepikir masalah saya? Biasanya saya itu sudah tidak pernah mikir masalah ya, semuanya sudah berserah. Nah, waktu saya baca Amsal 12 ayat 2 sampai 4. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Lihat ya, Tuhan cuma ingatkan, yuk jadilah tetap orang baik Eli. Walaupun masalahmu masih berlanjut, jangan hari ini bergeser. Orang baik itu kira-kira walaupun kita ada masalah, kalau kita tetap responnya benar, kita sampai hari ini hutang dikenan Tuhan. Ya, suami tidak pulang dikenan Tuhan. Lah daripada saudara tipu-tipu tidak dikenan Tuhan. Makanya kita bersyukur, ibu-ibu bersyukur. Saudara hari ini jadi orang yang disakiti.
Ibu-ibu hari ini menjadi orang yang disakiti oleh orang pihak ketiga. Pihak ketiga kelihatan hidupnya gemuk, segar, enak, tapi tidak dikenan Tuhan. Sementara kita disakiti bertahun-tahun, ngampuni, kok rasanya Tuhan, kok lihat yang menyakiti lebih enak hidupnya. Tapi Tuhan berkata malam ini, tapi aku tidak berkenan sama wanita tobat, pelakor, aku tidak berkenan. Hari ini engkau jujur buka usaha, tapi usahamu tetap sepi. Yang hari itu pakai pelarisan bisa cepat kaya, tapi aku berkenan sama yang usahanya sepi tapi jujur. Nah, saudara tangkep ya. Tetapi si penipu dihukumnya. Suatu kali orang-orang yang berbuat jahat pasti dihukum, nggak mungkin enggak. Sementara kamu aku kenan, yang satunya aku hukum. Nah, tinggal tunggu perjalanan berikutnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jujur loh, tadi itu sempat konslet loh. Kayak dalam pikiran saya itu bisa mikir gini, kok proses saya kok lama ya gitu loh saudara ya. Saya ini banyak mulihkan orang, banyak rumah tangga, tapi kok saya lama ya Tuhan. Tuhan bisa kasih ayat ini loh. Tuhan itu bisa kasih tepat. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Tuhan bilang gini, berapa tahun engkau ngalami proses Eli? Saya bilang hampir 16 tahun, sudah 16 tahun, masuk 16 tahun. Tapi lihat, akar orang benar itu tidak akan goncang. Sekalipun kelihatan orang mungkin yang menyakiti hidupmu itu nggak tahu hari ini ya engkau nggadapi masalah, tapi lihat akarmu tidak akan goncang. Orang benar tetap jadi benar. Orang fasik yaitu tadi nggak akan selamanya tetap tegak. Ya, saudara hari ini yang ngalami keadaan apapun, yakinlah kalau proses hidupmu pikul salibnya belum selesai, itu karena Tuhan tuh lagi bangun akarnya. Saudara lagi dikenan Tuhan dan akarmu ndak akan goncang. Terus ayat 4 itu yang membuat saya ketawa saudara. Saya mikir saya adalah istri yang malang, nasibnya ternyata ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Tuhan berkata, tetap jadi wanita penolong yang cakap, seorang ibu yang cakap. Hari ini engkau membangun rumah tangga, walaupun kelihatan rumah tanggamu hari ini berantakan Eli, tapi ingat, hari ini engkau tidak pernah sia-sia. Selama engkau tetap jadi orang yang baik, yang aku kenan, akarmu ini makin aku perkuat. Perpanjangan proses ini hanya memperkuat akarnya. Akarnya kuat, dan kamu tetap jadi seorang istri yang cakap. Itu mahkota buat seisi rumahmu. Kira-kira dengan proses perpanjangan walaupun 16 tahun, tapi hidup perkenanan Tuhan, tidak ada ruginya. Makin lama akarmu masuk 16 tahun, akarmu makin diperkuat loh. Lihat akarmu kuat gak sekarang jadi orang benar? Iya Tuhan. Saya makin jadi orang sabar ya. Akarnya diperkuat gak? Jelas. Dan Tuhan bilang gini, kamu tetap di mataku ini sebagai wanita yang cakap. Seperti Amsal 31, di mana wanita yang cakap itu seperti permata di tanganku. Jadi tidak ada poin. Iblis itu tadi bisa konsletin pikiran saya loh. Saya bisa merenung, hati saya bisa sedih gitu. Sedih loh tadi saudara. Saya sebelum live ini, saudara tidak tahu kan. Saya sebelum persiapan tiba-tiba saya bisa sedih saudara. Tidak tahu kenapa bisa sedih. Pikiran saya bisa konslet, mikirin masalah, kok lama ya Tuhan. Tiba-tiba sebelum persiapan live Tuhan ingatkan buat saya, tiba-tiba Tuhan bilang gini, baca Amsal ya. Amsal 12 ayat 2-4. Saya baca ternyata dahsyat loh Tuhan itu. Makanya saya tidak boleh sedih sama Tuhan. Kemarin katanya Tuhan habis khotbah suruh bergembira, bermegah, bersyukur. Tiba-tiba waktu iblis ingatkan masa
masalah, saya bisa sedih loh. Tadi saya sedih saudara, saya ngakui di hadapan saudara, sebelum persiapan ini rasa sedih ada, tapi sekarang sudah sukacita, dikasih surat cintanya Tuhan. Terus tiba-tiba tadi surat cintanya sudah saya posting saudara, langsung ambil vitamin ya. Saudara kalau mau butuh vitamin yang tiap hari, saudara bisa DM saya ya. Ngambil vitaminnya langsung booster saudara. Jangan pesimis, jangan takut. Waduh, jangan pesimis, jangan takut. Waduh, itu mengena banget. Nah, hari ini yuk kita semua bangkit ya, khususnya orang yang mengalami proses yang panjang. Jangan takut, sepanjang hidupmu benar dengan pikul salib, engkau tetap dalam perkenanan Tuhan. Kita ini cuma lagi diperkuat akarnya, nanti kita jadi orang-orang yang cakap di mata Tuhan. Jadi tidak ada poinnya saudara hari ini pesimis ya, tetap semangat. Makanya orang benar itu perlu firman saudara. Kalau tidak ada firman, Bu Eli sudah konslet tadi. Kalau saya sedih, saya tidak bisa khotbah, tapi begitu saya langsung semangat dikasih ayat ini, langsung saya WA yang Vivi, ayo Vi, live sekarang. Nah, extra jos lagi saudara ya. Semangat saudara, hari ini percayalah, hidup orang benar itu selalu dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun hidupmu tidak mudah, tapi Tuhan tetap berkenan kok dengan perbuatanmu. Daripada orang fasik ya, orang fasik hari ini cuman hidupnya tidak dikenan, bahkan si penipu akan dihukumnya. Saudara dan saya bukan orang hukuman, tapi orang yang dikenan Tuhan, karena kita tetap berespon benar. Nah, saya akan berkhotbah tentang hidup seperti uap. Mazmur 90 ayat 10 kita baca terlebih dahulu. Yuk, semangat, semuanya semangat. Bu, pikul salib tidak enak, tidak apa-apa. Kan firman Tuhan tidak ada ayatnya yang berkata, jika kamu mau mengikut aku, jadi pengikut Kristus, pikul nyaman setiap hari. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Yang ada pikul salib, sangkal diri setiap hari. Bu, tidak enak iya. Pikul salib memang tidak enak, tapi pikul salib itu dikenan Tuhan. Pikul salib itu mulia. Pikul salib itu sesuatu yang akan melihat kebahagiaannya itu melebihi rasa sakitmu. Daripada engkau pikul dosa, nanti ujung-ujungnya Amsal 13 ayat 21, orang berdosa dikejar malapetaka. Orang berdosa akan hancur, bahkan orang berdosa nanti akan dapat hukuman, bayar harga. Tidak enak semuanya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat itu 80 tahun. Makanya hidup usia Alkitab itu 70 tahun. Kalau sudah lebih 70 tahun itu bonus, anugerah. Dan kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, hidup ini hanya seperti uap ya. Kemarin salah satu jemaat saya melayat ke tantenya yang tiba-tiba hanya makan keselak meninggal saudara. Hidup ini kayak uap, bisa enggak ketawa-ketawa sejam ke depan, tahu enggak ya? Orang enggak ada yang tahu hidup ini seperti apa. Lihat, kita semua hari-hari ini diperhadapkan dengan hidup seperti uap. Saya baca juga di YouTube ya, anak 6 tahun happy-happy ke Singapura jalan-jalan. Siapa yang tahu tiba-tiba ketabrak. Orang semua ndak ada yang tahu loh saudara. Hidup kita ini benar-benar seperti uap. Makanya kita hari ini kalau sudah tahu hidup kita ini sewaktu-waktu bisa expired, saudara juga harus berjaga-jaga setiap waktu. Tidak bisa, karena kita tidak tahu berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau hari ini engkau berjaga-jaga terus atas kapan kaya, kapan sukses, kapan viral, kapan terkenal, kapan punya rumah mewah. Sewaktu-waktu kita berakhir di dunia, rumah mewah bisa dibawa mati nggak? Yang namanya kekayaan, harta tahta bisa dibawa mati nggak? Nggak ada yang bisa dibawa saudara. Tapi waktu kita berjaga-jaga setiap waktu, kita tetap jagir. Ya, tadi nanti khotbahnya dikasih judul ya, respon
respon, jangan bereaksi yang salah. Ya, hari ini jangan sampai kita ini berespon salah. Berjaga-jagalah setiap waktu sebagai orang benar. Itu yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita terus jaga-jaga keuangan, jagai suami, jagai anak, jagai harta terus. Kita enggak tahu, jagai emas, jagai dolar. Ya, tiap hari bingung, emas naik, emas turun, dolar naik, dolar turun, saham naik, saham turun. Lah kalau sewaktu-waktu hidupmu expired, dolar, emas bisa dibawa pulang nggak bisa kan. Makanya hal yang paling penting itu berjaga-jaga ya. Hendaklah setiap orang itu hari ini mawas diri atas kehidupan kita. Pengkhotbah 5 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca. Pengkhotbah 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. Bagaimana kehidupan manusia seperti uap berlalunya ya, melayang lenyap, langsung lenyap. Hari ini saudara pastikan tidak ada sesuatu yang punya nilai kekal selama kita di dunia. Tidak ada saudara. Hidup kita juga tidak kekal selamanya. Harta kita juga tidak kekal selamanya. Tapi kita punya hidup kekal bersama Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya. Kita semua keluar dari kandungan ibu ya. Tidak ada yang namanya dari bapak. Demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tidak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa ke dalam tangannya. Hari ini saudara percaya bahwa kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Kita lahir telanjang, kita meninggal juga telanjang, tidak ada bawa apapun. Bahkan jubah baju kita ya cuman yang melekat ini. Dan firman Tuhan berkata, dan tidak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa oleh tangannya. Apa yang saudara kejar dengan jeripaya saudara selama kita di dunia, tidak ada satupun yang bisa terbawa oleh tangan kita. Waktu kita pulang ke rumah Bapak, kira-kira tangan kita bisa menggenggam emas? Enggak kan? Tangan kita aja nanti mungkin kalau sudah kaku di dalam peti mati orang yang bukain tangannya saudara. Tidak ada yang saudara genggam. Saudara bisa meninggal membawa emas, genggam emas? Enggak. Makanya firman Tuhan berkata, tidak satupun yang dapat dibawa oleh tangannya. Hari ini pastikan yuk, hidup ini hilang, melayangnya lenyap. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang yang tadi berlelah-lelah menjaring angin? Kalau kita pikir hidup ini apa sih artinya? Ya, saudara kan dengar yang namanya Armani, Giorgio Armani meninggal ya. Hartanya 200 T. Ya, bukan timba. Ya, saudara percaya hari ini kehidupan kita semua tidak ada yang bisa kita nikmati. Ini pun kemalangan yang menyedihkan ya. Cuman jaring angin sia-sia ya, datang pulang sia-sia jaring angin. 16. Malah, nah ini ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan sebagaimana ya mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Loh, ini realita loh saudara. Lihat ya, hidup di dunia ini sudah jaring angin ya, semuanya sia-sia ya. Kalau kita pulang juga tangan kita tidak genggam apa-apa, malah sepanjang umur, kalaupun umur kita tadi 70 bonus sampai 80 tahun, itu sepanjang umurnya berada di dalam kegelapan dan kesedihan. Ada banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Makanya kita hari ini tidak kaget kalau hidup di dunia kesel sama orang. Ya ini realita firman. Saudara, kalau kita hari ini ulang tahun pasti gini, panjang umurnya. Artinya saudara, firman Tuhan berkata, iya memang kamu minta panjang umur. Tapi harus ingat, makin lama hidup di dunia itu makin ngalami panjang kesedihan, kesusahan, penderitaan, kekesalan.
panjang, makin panjang. Kenapa? Karena dunia yang gelap ini isinya cuman sedih, banyak susahnya, banyak penderitaan, banyak kekesalan. Makanya kita ndak kaget hidup di dunia ini. Lihat kita hari-hari ini, banyak nggak orang yang ngeselin kita? Oh banyak saudara. Kita hari-hari ini cuma aduh kesel. Nah tapi satu hal percayalah, kalau hidup seperti uap, sudahlah, kesel ndak usah dibawa sampai hidup kita bertahun-tahun, berbulan-bulan. Sudah, emangnya gua pikirin hidup di dunia ini loh seperti uap. Kalau kita ngejar kesel hati, kita juga nggak dapat apa-apa. Ya, malah penyakit. Jujur, ayo saudara, capek hati, kesel. Senyatanya memang kalau hidup di dunia itu banyak kesusahan, penderitaan, kekesalan, kesedihan. Ini sudah firman saudara. Hidup di dunia yang jaring angin, semua jeripayamu sia-sia. Itu sepanjang umur loh firman Tuhan berkata. Saudara hari ini daripada hidup kesel, makan bakso aja. Ya, saudara makan bakso, hati happy. Ya, ndak usah ingat, mau hidup ini loh cuman menjaring angin. Ndak usah bingung dengan orang yang ngeselin. Wong cuman singkat, ngapain sih mau hidup singkat di dunia kok tiap hari mau kesel sama orang. Ya orang mau nyakiti kita ya sudahlah, yang penting kita kan tetap jadi orang baik. Kita dikenan Tuhan. Itu aja prinsip hidup kita. Nah saya rangkum 3 hal. Hidup seperti uap itu 3 hal saudara hari ini. Kita itu hidup yang pertama. Ingat ya, hidup di dunia itu hidup itu kayak menjaring angin. Tapi karena Yesus mati buat saudara dan saya, hidup menjaring angin itu cuma di dunia. Tapi nanti kita menjadi hidup kita itu berharga. Kita semuanya sia-sia. Tapi nanti setelah hidup kita dalam kekekalan, kita tidak sia-sia lagi. Kita ini sebagai anak Allah, kita sebagai imam, kita akan memerintah sebagai raja. Tidak ada yang sia-sia. Memang di dunia sepertinya menjaring angin, bahkan setelah menjaring angin sia-sia. Coba saudara pikirin, apa sih arti hidup ini? Makanya banyak orang bilang gini, Bu, apa ya Bu arti hidup? Kalau sudah kaya, ya sudah selesai. Kaya juga cuman makan, emangnya orang miskin orang kaya makannya beda? Kan enggak, orang kaya masa bisa makan 10 kali? Kan ya enggak, sama kan? Saudara maksimum kita bisa makan paling 3 kali. Lebih dari itu saudara nanti asam lambung, perut gendut, ya semua. Enggak mungkin saudara. Kita hari ini percayalah, enggak ada yang membedakan semuanya. Tapi yang membedakan hari ini ketika kita punya juru selamat, maka hidup walaupun kelihatannya menjaring angin sia-sia menjadi hidup yang berharga bersama Tuhan. Tangkep ya? Jadi hidup yang secepat melayang lenyap. Saudara, jangan habiskan untuk tinggal dalam masalah. Sudah, jangan menimbun harta banyak-banyak di dunia. Nanti sewaktu kali harta itu ndak usah ditimbun. Setiap kali saudara jadi orang benar, pasti dikejar berkat, dikejar rezeki. Mazmur 111 ayat 5. Bahkan hidup binasa, oleh kematian Yesus kita menikmati hidup kekal selamanya. Jadi hidup seperti uap ketika kita berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, maka hidupmu menjadi hidup yang berharga. Makanya semangat saudara. Ya, hidup dunia menjaring angin, semuanya kayak angin sia-sia. Tapi buat hidup kita, ketika kita pikul salib, sangkal diri, maka hidupmu tetap berharga di mata Tuhan. Itu tadi, dikenan Tuhan. Ya, hidupmu hari ini tidak akan pernah sia-sia, tetap jadi seorang yang cakap. Bahkan hidup kita hari ini akan sangat-sangat mendapatkan berkatnya Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang kedua, hidup yang binasa menjadi hidup yang kekal. Apa artinya saudara punya banyak harta, tapi akhirnya saudara tidak hidup kekal, binasa, tidak ada artinya. Kehidupan saudara di dunia ini hanya sementara, seperti uap. Kenapa sih kita rela susah-susah demi uap? Kenapa kita tidak mikirkan hidup yang kekal selamanya? Dunia yang saudara stres ini, tempat tinggal kita ini hidupnya kayak uap.
Harta bisa menguap sewaktu-waktu. Nyawa bisa menguap sewaktu-waktu. Ya, orang yang kita cintai bisa menguap sewaktu-waktu cintanya. Anak yang kita banggakan bisa menguap sewaktu-waktu meninggalkan kita. Banyak contoh hari ini. Tapi kita kenapa kok enggak lebih fokus dengan hidup yang selama-lamanya? Saudara, jujur tadi saya khotbah di penjara. Saya bilang ada banyak orang lebih takut enggak punya uang daripada takut Tuhan. Semua langsung jawab, benar gitu ya saudara. Saya bilang, ayo coba mana yang saudara pilih, takut gak punya uang apa takut Tuhan? Ya semua jawab jujur, benar gitu ya. Dan saya melihat ya bagaimana hari-hari ini, yuk serius itu sama Tuhan, jangan serius dengan masalah. Saudara, hari ini hidup seperti uap, singkat loh ya Bu Eli. Iya, makanya hidup ini singkat, padat, jelas. Padatkan waktu kita yang sudah singkat ini dengan hidup buat Kristus. Hidup gak usah serius dengan masalah, ini uap. Ya, tapi serius sama Tuhan itu selamanya loh. Uap selamanya. Mau yang mana pilihan hidup kita? Kita babak belur hanya karena uap. Ayo coba, kita hari ini babak belur, stres, depresi, sampai tepok jidat tiap hari. Itu kan mikiri apa saudara? Mikiri yang uap ini loh. Tapi kita ini lupa ada yang selamanya ini diabaikan. Makanya hari ini yang ketiga, hidup yang tidak punya harapan jadi punya pengharapan ketika hidup seperti uap. Orang kalau hidup seperti uap tidak ada Yesus, coba setelah kita selesai dari debu menjadi debu, tidak ada kehidupan lagi selamanya. Saudara, hidup seperti apa? Makanya kita bersyukur hari ini selama kita punya Yesus, berarti masih punya pengharapan. Saudara yang sudah putus asa hari ini, sudahlah, hidupmu seperti uap. Jalani aja, nikmati aja, syukuri. Bu, ndak punya uang ya jalani sudah. Orang benar walaupun ndak punya uang, percayalah, hidupmu dikejar berkat, rezeki, kekayaan. Sudahlah, tahan sebentar, tahan. Nggak punya uangnya itu cuman sesaat. Ini cuman sesaat, tapi nanti Tuhan akan gantikan, semuanya akan ditambah-tambahkan. Tenang aja, karena kita lagi diproses sama Tuhan. Ya, nah 3 hal, hidup seperti uap, hidup yang hanya menjaring angin menjadi berharga. Saudara hari ini punya semangat ya, uap gak usah dipikirin, tuh kayak jaring angin. Ya memang hidup di dunia ini kayak jaring angin sudah. Semuanya pasti sia-sia, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita juga tidak punya keberhargaan. Semua sia-sia, dari debu kembali debu. Nah, kita lihat satu persatu. Yang binasa menjadi punya hidup kekal. Yang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Ini loh, walaupun hidup seperti uap kalau kita tinggal bersama Yesus. Tapi kalau kita hidup di luar Kristus, ya benar-benar hidup hanya jaring angin, hidup binasa, hidup tidak punya pengharapan. Ini kalau kita hidup tanpa Kristus. Tapi karena kita hidup seperti uap, kita hidup bersama Kristus, maka yang seperti uap ini nanti akan menjadi berharga, hidup kekal selamanya, hidup punya pengharapan. Satu persatu yuk, setelah itu kita selesai khotbah singkat padat jelas. Nah, hidup hanya menjaring angin itu seperti apa Bu Eli? Ya ini tadi. Saudara sadar enggak? Kita nanti dari debu kembali menjadi debu. Ya kan? Semuanya sia-sia kan? Kematian juga enggak bawa apa-apa. Tangan saudara enggak ada satupun yang bisa saudara genggam hari ini. Genggam dolar aja enggak bisa saudara, walaupun 1 lembar saudara. Ya, benar-benar. Dan semua kenikmatan dunia yang kita nikmati hari ini, jujur saudara, orang punya rumah mewah memang bisa nikmati. Orang punya mobil mewah bisa nikmati. Orang punya pabrik banyak bisa menikmati. Tapi ingat loh, kenikmatan di dunia itu hanya sesaat. Semuanya akan berakhir dan kenikmatan dunia tidak ada yang bisa kita bawa. Hari ini pastikan hidup seperti uap, tapi tetap tinggal bersama Kristus. Kita tidak kembali menjadi debu selamanya. Bahkan waktu kita setelah berakhir
dengan kematian, maka kita punya kehidupan yang bahagia. Bahkan hari ini semua kenikmatan dunia itu hanya sesaat. Tapi kita punya kenikmatan bersama Tuhan Yesus, nikmat kekal selama-lamanya. Makanya semangat, yuk ya, jangan sampai hidup disia-siakan. Singkat Bu Eli, singkat sudah hidup ini. Yuk, pastikan hari-hari ini saya mengajak setiap saudara dan saya. Hari-hari ini yuk happy ya, happy ye. Tiap kali iblis, tadi saya sempat berapa menit aja sedih, tapi setelah itu dapat firman saya langsung happy ya, happy ye. Ya, saya langsung praktek lagu, saya senang jadi anak Tuhan. Jangan tunggu senang kalau saudara uangmu banyak. Enggak, ya. Jangan tunggu suamimu kembali baik, pulang ke rumah Bu Eli, kaya raya bisa bayar utang baru senang. Enggak. Happy ya, happy ye. Karena kita anaknya Tuhan. Amin. Kita sudah diberikan satu gambaran, hidupmu tidak akan sia-sia, hidupmu berharga, hidupmu gak akan binasa, hidupmu punya pengharapan bersama dengan aku. Makanya hidup yang kayak Uap, happy aja. Pengalaman hidup di dunia tidak akan terulang lagi dalam kekekalan. Ya, saudara, nanti kalau dalam kekekalan itu total loh. Tidak ada yang namanya masalah, tidak ada orang jahat, tidak ada air mata. Makanya nikmati aja. Yang ada air mata, ada masalah, ada orang jahat, ada sakit penyakit, ada kematian. Itu cuma di dunia yang segera berakhir. Uap itu gimana ya? Kelihatan langsung melayang-layang, tiba-tiba lenyap. Bisa melayang-layang, tiba-tiba hilang. Nah, ini kehidupan dunia yang senyatanya justru waktu sepanjang umurmu banyak kesusahan, kekesalan, penderitaan. Ini loh realitanya dunia yang kayak Uap. Ya sudah, kalau memang realitanya hidup pikul salib sangkal diri dan banyak kesusahan, penderitaan harus kita jalani, ya ndak apa-apa. Wong ini cuman uap kok. Uap cuman sesaat menguap, tapi yang selamanya kan ndak. Jadi kita harus yuk happy. Kalau sisa hidupmu tidak bisa happy, nanti iblis yang akan membuat engkau hidupmu semakin susah, terpuruk, bahkan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Hari ini pastikan, hari ini yuk hidup menjaring angin sia-sia. Kita tidak pernah sia-sia lagi, tapi menjadi berharga. Tuhan akan membawa hidup kita, tidak akan menjadi debu selamanya. Ya, kita pulang membawa satu kemenangan iman, kemenangan. Kalau dunia kematiannya tangannya tidak bawa apa-apa, tapi kita membawa satu keselamatan. Kita juga hari ini kenikmatan kita bukan di dunia ini, tapi kenikmatan kita nanti selama-lamanya. Makanya hidup jangan disia-siakan. Yuk happy. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah memalukan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Hutang Tuhan pasti sanggup untuk mencukupkan. Di tengah kau punya hutang, kecukupan itu pasti ada. Kenapa? Karena Tuhan yang mencukupkan. Bu, tidak cukup, tidak apa-apa. Tidak cukup, itu kita. Tapi Tuhan yang cukupkan. Bu, tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang memampukan. Bu, tidak bisa, mana mungkin. Tuhan yang memungkinkan. Lu enak lu punya Tuhan. Tidak cukup, Tuhan yang mencukupkan. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tangkap ya. Saudara bilang, Bu, Tuhan tidak mampu lagi jalani hidup. Tuhan bilang gini, tetap tinggal di dalam kekuatanmu. Engkau pasti mampu. Ya, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita tidak mampu, kita tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Tuhan bilang, tidak nak. Buat kamu memang gak mungkin, tapi aku sang pembuat mujizat sejati yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu, bukan kuasa kita. Hari ini kita mungkin gak mampu, gak kuat, gak cukup, tapi Tuhan berkata malam ini, aku yang mencukupkan.
Aku yang memampukan. Sehingga saudara akan berkata, aku pasti kuat, aku pasti mampu menanggung segala perkara ketika aku tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Bahkan hari-hari ini kalau engkau butuh mujizat, Tuhan tetap mau memberikan mujizat yang sejati. Dia lagi membelah laut, di mana engkau tidak bisa belah laut, Tuhan pasti belah laut. Pastikan kita hari ini, yuk semangat. Yang kedua, bagaimana binasa, ya, yang binasa tapi kita punya hidup kekal. Baca di Mazmur 18 ayat 5 sampai 6. Baca Mazmur, 1 poin lagi kita selesai, ya. Khotbah singkat, padat, jelas. Tapi setelah khotbah ini selesai, saya kuat, saudara kuat. Kenapa firman ini harus perlu kita dengar tiap hari? Karena Tuhan itu ngasih saya gambaran gini, Eli, orang itu kata kuncinya di Alkitab, ya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh hidup. Berarti saudara, kata kuncinya apa? Bertahan aja. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, ngikut Kristus, pokoknya bertahan. Jangan menyerah. Lah kalau orang bertahan butuh kekuatan apa? Firman. Coba kita tiap hari ini, kalau bertahan yang didengar iblis, bangkrut, susah, masa depanmu suram. Kita dijendulin iblis tiap hari. Kalau kita bertahan dengan firman, kuat enggak? Enggak kuat, saudara. Tapi makanya ketika kita bertahan tiap hari kita dengar firman, kita jangan dengar intimidasinya iblis, dengar sabdanya Tuhan tiap hari. Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, itu aja. Ya, itu aja yang kita dengar. Pasti kita mampu bertahan. Walaupun saya sudah 16 tahun, saya bertahan, saudara. Tapi pertahanan saya bukan untuk menyerah. Tapi pertahanan saya tahu pasti. Saya pasti selamat, saya pasti memperoleh hidup. Itu yang saya pegang janji Tuhan. Makanya kita baca Mazmur 18 ayat 5 sampai 6. Ya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, membebaskan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Tangkep ya, Tuhan sanggup, Tuhan pembuat mujizat sejati, Tuhan yang cukupkan kebutuhan kita. Kita ini enak, saudara. Tidak cukup, Tuhan cukupkan. Nah, kita lihat, tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Senyatanya kalau kita hidup di dunia yang seperti uap, tanpa anugerah keselamatan yang Yesus lakukan buat saudara dan saya, dia rela mati. Senyatanya kita hidup hari ini hanya hadapannya dengan tali-tali maut, banjir jahanam, dan tali dunia orang mati. Tali maut, tali dunia orang mati, banjir jahanam. Itu realita kehidupan kita. Kalau hidup yang seperti uap ini nggak ada Yesus, tapi bersyukurlah ketika hidupmu melayang lenyap. Orang seperti uap itu tiba-tiba sekejap mata, sekedip ini orang bisa melayang lenyap. Senyatanya hidup kita itu hadapannya dengan tali-tali maut, tali-tali dunia orang mati, dan banjir jahanam. Tapi karena Yesus memberikan anugerah, kita bebas dari tali-tali maut, kita bebas dari banjir-banjir jahanam, kita bebas dari tali-tali dunia orang mati. Yang suatu kali kita pasti menikmati kehidupan yang bukan uap, tapi forever, selama-lamanya, tanpa batas, tanpa penderitaan. Enak enggak, saudara? Hidup ideal loh. Di dunia ini enggak punya pengharapan. Makanya kalau orang minta panjang umur, selalu Tuhan bilang ini, siap ya. Realitanya sepanjang umurmu itu penderitaan, kekesalan, kesusahannya banyak, kemalangannya banyak. Kita hari ini siapkan aja. Percayalah, hidup cuman seperti uap, gak apa-apa, menderita itu loh, cuman seperti uap, saudara.
yang hari ini bertahan aja dengan penderitaan yang memang jadi pengikut Kristus tidak gampang, tapi nanti selamanya. Makanya yuk sisa hidup kita, sudah banyak kan air mata kita untuk sesuatu yang sia-sia. Ayo saudara sedih, stres, nangis siapa? Suami. Yang mati tidak bisa sama-sama. Nangis siapa? Bangkrut, Tuhan bangkrut. Sesuatu yang sia-sia yang saudara tangisi. Tapi hari ini yuk kita menangis bahagia, karena kita sudah punya jaminan keselamatan, polis kehidupan, ada kehidupan, kebahagiaan yang selama-lamanya, yang uap lewat ganti yang selamanya, yang menjaring angin lewat ganti yang berharga, yang gak punya pengharapan lewat punya pengharapan. Yang terakhir, hidup yang gak punya pengharapan. Ya, itu tadi, tidak punya pengharapan karena malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan. Sepanjang umur loh, Pengkhotbah 5 ayat 16. Gelap, sedih, penderitaan, kesel lagi. Aduh, ya jujur kalau kita tidak mau kesel hidup di dunia, ya Bapak bilang gini, apa mau pulang ke rumah Bapak? Tidak ada yang ngeselin kamu. Mungkin tiap hari kita bilang, Tuhan saya kesel loh, Tuhan kesel. Saya tadi ketemu orang ini ngeselin hati. Buka toko ketemu orang ngeselin hati. Pulang ketemu suami ngeselin hati. Ketemu anak-anak kesel juga. Ketemu mertua kesel. Semua realitanya itu sepanjang umur. Kalau kita banyak bersungut-sungut, nanti Tuhan bilang gini, nak, di dunia ini sudah sepanjang umur ketemu orang yang ngeselin pasti. Mau ndak kalau pulang ke rumah Bapak ndak ada orang yang ngeselin? Saudara juga nggak mau kan? Nggak mau kan cepat berakhir hidupmu, walaupun kau tahu hidupmu di dunia penuh penderitaan, tapi engkau juga nggak mau kan cepat berakhir. Saudara tetap nikmati. Kalau memang kita masih minta panjang umur sama Tuhan, yuk mulai hari ini. Masalahmu itu cuman uap, ndak usah dipikirin. Orang jahat juga nanti bakal lewat, ndak usah dipikirin. Mulai sekarang happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, lihat siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua hidup kita nanti seperti mimpi kok. Tenang aja, tenang sudah. Ndak usah panik, ndak usah dibesar-besarkan, ndak usah lebay, ndak usah serius dengan masalah. Mulai hari ini seriuslah dengan Tuhan. Yang terakhir ya, hidup ndak punya pengharapan. Lihat buka satu ayat, setelah itu kita selesai. Mazmur 10 ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Nah ini hidup penuh penderitaan, kesel, sakit hati, saudara. Lihat ya, engkau melihat kesusahan dan sakit hati, dan engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Hari ini pastikan, yuk. Hari ini siapa yang lagi kesel, sedih, penderitaan, realitanya tidak punya pengharapan. Orang kalau sudah kesel, sedih, banyak kesusahan, pasti kita ngomong ini, aku rasanya tidak punya hidup, punya pengharapan. Tapi sekali lagi, punyalah pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kok kesusahan dan sakit hatimu. Bahkan Tuhan pasti mengambil beban. Orang-orang kesusahan sakit hatimu pindah ke tangannya. Bahkan Tuhan menolong anak yang yatim. Hari ini pastikan Tuhan itu mau tolong saudara. Tuhan lihat kesusahan dan Tuhan ambil dan Tuhan tolong. Tuhan tidak hanya sekedar lihat kesusahan dan sakit hatimu, karena memang realitanya kita tidak akan kuat. Kita kuat gak kalau sepanjang umur hidup dicecer, susah, penderitaan, dikeselin hati? Tidak kuat. Kalau kita hidup berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan, tidak kuat saudara. Tapi waktu kita tinggal bersama Tuhan, Tuhan bilang gini, nah aku tahu kamu disakiti, aku tahu hidupmu susah, tapi aku akan mengambil semua susah sakit hatimu ke dalam tanganku sendiri. Bahkan aku akan menolong engkau. Sudah tenang, tidak punya pengharapan. Begitu baca firman, langsung ekstra jos saudara. Langsung, iya Tuhan, aku punya pengharapan. Susah sakit hatiku Tuhan tahu ya, Tuhan ambil, Tuhan tolong. Tuhan akan tutup susah sakit hatiku. Jadi apa? Jadi sorak-sorai kemenangan. Makanya jalani aja.
Tuhan tidak bilang gini, berhenti di tempat sambil bercucuran air mata, enggak kan? Tuhan suruh apa? Waktu kita berjalan maju dengan bercucuran air mata. Waktu bercucuran air mata, hidup rasanya nggak punya pengharapannya. Lihat air mata itu nggak enak, saudara. Tapi Tuhan berkata, nak, jalan maju. Orang yang berjalan maju sambil bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorai. Kenapa? Karena aku mengambil susahmu, aku mengambil sakit hatimu, dan aku tolong. Kalau aku tolong, pasti nanti pulangnya dengan sorak-sorai kemenangan. Jadi hari ini saya sudah selesai 3 hal. Ya, saudara, yuk sudah. Yang seperti uap, tidak boleh diseriusi. Kalau keuangan itu cuman uap hidup sesaat, saudara lebih baik mikiri yang namanya kekekalan. Mikiri di balik keuangan ini, apa hikmahnya Tuhan. Tiap hari berdoalah, Tuhan, kalau sampai hari ini usahaku masih minus, hari ini omset masih turun, apa yang jadi kehendakmu yang terbaik di balik semua ini. Saudara, hari ini jauh lebih baik kita ngomong, aku percaya kehendakmu yang terbaik pasti ada. Tidak mungkin Tuhan itu kurang kerjaan. Kalau memang sudah waktunya, hari ini Tuhan jawab pulihkan saudara, tapi hari ini Tuhan belum jawab saudara. Tuhan memperpanjang seperti Lazarus, sudah teriak sakit keras, sengaja ditunda. Bukan kurang kerjaan, bukan Tuhan itu jahat, tapi Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Jangan sampai kita merasa tidak berharga. Sudahlah, hidup yang tidak berharga itu cuma di dunia, memang menjaring angin sia-sia, tapi hidupmu tetap berharga di mata Tuhan. Makanya Dia sediakan rumah buat saudara dan saya. Hari ini apa yang menjadi kebinasaan dunia itu bukan buat kita. Kita tidak pernah binasa. Hari ini dunia tidak punya pengharapan, tapi saudara dan saya, kita punya pengharapan di dalam Kristus ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara tidak perlu paksakan waktunya kita, karena kita bukan maha tahu, maha hebat, maha segalanya. Tapi Tuhan tahu, penundaan waktunya Tuhan tetap berbicara, waktuku pasti yang terbaik. Kalau yang terbaik ya sabar. Saya tiap hari berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Iblis bilang 16 tahun saya dijendulin saudara kepala saya. 16 tahun mikir. Saya bilang gak apa-apa. Hidup di dunia ini seperti uap, semuanya ndak ada yang dibawa. Kebanggaan kita juga nggak ada dibawa. Apakah punya suami baik jadi kebanggaan kita selamanya? Enggak kan? Apakah kaya raya, rumah mewah, mobil mewah bisa jadi kebanggaan kita selamanya? Enggak kan? Malah kebanggaan kita itu uap. Sewaktu-waktu suami bisa berubah, harta bisa habis, anak bisa berontak, tubuh sehat tiba-tiba bisa divonis kanker. Semua loh. Gak ada kebanggaan kita selain satu. Kebanggaan kita di Yeremia 9 ayat 24. Hanya bermegah karena Kristus. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ya, tetap percaya. Ayo semangat, happy ya. Tiap hari selalu berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Ini hidup cuma seperti uap. Realitanya memang susah. Tapi ini cuma sesaat. Setelah itu nanti kebahagiaannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat semua. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya kehidupan yang hanya seperti uap tidak akan pernah kami sia-siakan lagi. Kami mau serius dengan Tuhan.
Karena kami tahu bahwa ketika kami tinggal dalam Kristus, hidup kami bukan menjaring angin sia-sia, tapi hidup kami berharga, hidup kami bukan binasa lagi, hidup kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau istirahat Tuhan, berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat, tidur yang nyenyak, gak usah mikir besok gimana. Besok pasti ada jalan. Besok pasti ada anugerah. Itu yang membuat orang benar tidak mungkin mukanya lonjong, ya. Mukanya kita pasti tebar pesona. Apapun, puji Tuhan, haleluya. Semua pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati.